Ini Pastor Andi Simon sudah bergabung. Ya, salam Pastor Andi Simon. Halo semuanya, shalom. Saya minta maaf ya, karena tadi itu jam 20 WIB. Jadi kami jam 21. Kalau sudah mulai, itu ketinggalan nih. Pasti udah seru banget ini. Ya, terima kasih hambanya sudah meluangkan waktu. Sebetulnya supaya besok pagi bangun cepat, ini sudah harus tidur ini sebetulnya. Tapi ini bayar harga demi kawan-kawan yang mensupport, mendukung dan saling mendoakan. Ya, terima kasih. Ya, salam. Amang Berton, ada Amang Rimland Channel, ada Bapak Pastor Daud Timotius. Halo Pak Timotius Tambuwolo. Ya, dari GAT Pak, dari GAT ya Pak. Iya, Horas mau lihat Amin. Halo Amin. Mantap. Dan Pak Denny, udah semuanya ya. Ada admin, ada Airben Channel. Wah, salam kenal semuanya ya. Mama ya Pastor Andi Simon, Airben Channel itu adik kandung saya Pak. Airben Channel, apa kepanjangannya? Oh, saya kira Romeo Borneo Channel. Bukan, itu nama channelnya Pak. Oh, nice. Oke, saya langsung dulu ke hambanya Pastor Andi Simon. Karena ini banyak dikutip. Begini, Pastor Andi Simon menyembuhkan pakai ilmu sihir, hipnotis, kundalini, praktek perdukunan. Apakah memang hambanya Pastor Andi Simon pernah belajar ilmu sihir, hipnotis, kundalini, sama perdukunan? Biar Bapak langsung yang jawab. Silakan Pak. Jawab apa ya? Ayo Pak, karena ini tuduhan terus yang berulang-ulang. Silakan Pak, biar clear malam ini. Saya melayani Tuhan Yesus Raja dan Juru Selamatku, dan Dia yang menganugerahkan kuasa itu kepadaku. Amin. Amin. Iya. Ikat padat ya Pak. Iya. Lanjut. Oke. Sesimpel itu ya. Ada perkataan Yesus mengatakan pohon itu dikenal baik dari buahnya. Buktinya orang-orang yang sudah mengalami mujizat, keajaiban, kesembuhan, mereka bukan justru mengutuk Tuhan, tapi memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Jadi buahnya itu membuktikan bahwa memang bukan dari ilmu sihir, hipnotis, kundalini, termasuk praktek perdukunan. Oke, ini juga bolak-balik ditanyakan ini. Bahkan kawan itu yang punya sederet gelar, tangan yang getar-getar, menunjukkan ada sesuatu ini, sesuatu. Gimana nih Pastor Andi Simon menjawabnya, tangan yang getar-getar ini? Silakan Pak. Memang dari awal ketika mulai pelayanan ini, hal-hal ini sudah saya perhitungkan. Ini eksklusif di JSAU Channel ya, saya bocorkan. Perihal tentang istilah penyembuh jalanan, tangan getar-getar, lalu in Jesus name, saya menggunakan konsep penginjilan lintas budaya. Supaya cara menginjil ini menyatakan kasih dan kuasa Tuhan Yesus itu dapat diterima oleh khalayak umum. Karena saya turun ke jalan, bukan dalam lingkup gereja. Contoh bicara soal energi yang lain. Kalau kita bicara dari konsep gereja bahwa saya doakan Bapak Ibu boleh dengan kuasa Roh Kudus, mentah-mentah dia tolak. Tapi kalau saya berkata, bolehkah saya mengobati? Niscaya ada manfaatnya. Boleh. Nah, masuk di sana. Sebetulnya orang-orang yang sudah sekolah tinggi, dia harus tahu. Kalau pernah belajar teologi, saya mah aduh ecek-ecek aja. Tapi paling tidak kita kan tahu ada namanya metode penginjilan lintas budaya. Nah ini menyangkut semuanya, termasuk air kesembuhan. Ya, karena jujur, seperti misalnya ada suku tertentu yang memang masih kita bisa mendekati suku itu dengan pendekatan budaya. Oke ya, kira-kira bisa orang cerdas itu menangkaplah maksudnya ini. Untuk apa saya pertahankan konsep yang saya punya, tapi menjadi batu dan tidak berbuah? Harus rela menjadi anggur yang tercurah, meskipun sakit, tetapi hasilnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ya, oke. Sekaligus kita kaitkan ya.
Saya tertarik dengan pernyataan dari hambanya Pastor Andi Simon berkaitan dengan pelayanan konteks budaya. Salah satu contoh praktis dalam Alkitab di mana Paulus rindu mengikut sertakan Timotius dalam pelayanannya karena dia dikenal baik di Listra maupun di Ikonium. Berhubung karena beliau belum disunatkan, maka Paulus meminta supaya dia disunatkan. Bukan dalam konteks keselamatan, dalam konteks pendekatan kontekstual, supaya tidak menjadi batu sandungan, lebih mudah, lebih gampang diterima oleh orang lain. Jangan hanya gara-gara yang satu ini jadi terhalang untuk berfungsi secara efektif, efisien, optimal, dan maksimal. Saya pikir ini perlu sekali untuk disoroti, diperhatikan oleh saudara-saudara kita, khususnya dari kalangan akademisi yang sudah punya gelar sederet ini, supaya benar-benar pakai akal itu dengan murni, dengan tulus. Jangan selalu memojokkan, menyalahkan, menyudutkan, padahal dia tidak tahu bahwa hambanya Pastor Andi Simon sedang melakukan sesuatu bagaimana supaya maksimal kontekstual pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan dan diterima oleh banyak orang. Yes. Wih, Yes. mantap. Wih. Ini kalau Oke. Aman berkhotbah berapi-api, on fire. Wih. Haleluya. Jadi Pastor Andi Simon mau tangan getar-getar, mau begini kan itu kan Pastor Andi Simon bilang, gak masalah kan? Dulu Gak ya, masalah kan? waktu Yang saya- penting puasanya itu. pernah ada yang bilang gini, ada pernah cerita waktu masih dulu sekolah ya, ada pendeta kalau khotbah ya, katanya urapannya bagus karena apa gigi palsu, goyang-goyang gigi palsunya. Lalu karena anak-anak sekolah Alkitab itu dia merasa dengan cara goyang-goyang gigi palsu ada urapan, dia contoh. Ya, oke, itu mungkin cuma just kidding saja ya. Tapi Iya. kita jangan terfokus pada gayanya, tetapi anointing, Yes. power. Orang Yes. banyak terkecoh dengan pola, sistem. Padahal yang paling penting isinya itu apa? Yes. Don't book from the cover. Yes. Kira-kira gitu dah. Saya tertarik sekali dengan pernyataan Pastor Andi Simon. Contohnya, Pastor Andi Simon ulang tahun bulan Maret kan? Bulan Maret saya ingat loh. Iya, bulan Maret. Kalau nggak salah tanggal 23, 24 ya? Lupa saya. Ya, kurang lebih lah, kurang lebih. Bulan Maret. Pastor Andi Simon dapat kado. Bagus sekali bungkusnya. Saya yakin Pastor Andi Simon tidak menikmati bungkus. Iya, Tapi membuka bungkusnya, melihat isinya, nikmati isinya. Maksud saya, ini yang gagal paham orang-orang yang sok pintar, sok hebat ini. Mereka hanya melihat kulitnya saja, tapi mereka tidak bisa melihat sampai ke kedalaman. Apa maksud Tuhan di balik dari yang dikerjakan. Oke, lanjut dulu ya. Ini yang paling, apalagi kawan satu itu. Sampai beliau meminta Kapolda Kaltim sama Wali Kota Balikpapan untuk menutup permanen pelayanan doa kesembuhan, termasuk di dalamnya Tribun Healing Center, baru kolam baptisan, kolam Bethesda. Kita kasih nama apa ya? Kita kasih nama apa ini? Kita kasih nama kan maksudnya kan? Kolam Ya. kesembuhan, termasuk juga air kesembuhan. Kira-kira begini hambanya Pastor Andi Simon dan teman-teman yang lain. Kalau sampai itu dibiarkan, ini saya ikuti dulu gaya dia ngomong ya. Kalau sampai ini dibiarkan, maka akan bisa menyerukan, membelokkan iman umat. Kira-kira hambanya Pastor Andi Simon gimana menjawab ini? serem, takut. Ya gimana hambanya? Menurut saya, gelar itu tertempel di ijazah. Iya. Jadi seperti tadi Aman Bertong katakan bahwa kado jangan nikmati bungkusnya, isinya. Meskipun orang bergelarnya banyak, tapi kan di ijazah. Dia punya banyak piagam atau piala ditaruh di atas lemari sebagai hiasan. Tetapi hidupnya yang penting. Ya. Yes. Hidupnya yang penting. Lebih baik barangkali orang sederhana, tapi bermakna.
memberi teladan daripada orang yang mempunyai banyak pengetahuan tetapi nggak menjadi berkat untuk bahasanya, sikapnya, cara berpikirnya. Lalu mengenai tadi nama, saya beri contoh, misalnya ada nama gereja Glory. Apakah di sana menjadi berhala karena glory itu kemuliaan Tuhan? Apakah di sana tinggal kemuliaan Tuhan? Kan tidak. Ada disebut gereja Tabernakel. Wih, apakah di sana tabernakel Tuhan? Kan tidak. Thinking again. Pak Berton punya anak, mungkin kasih nama yang cantik-cantik. Tentu kan harapannya bagus. Tapi bukan berarti berhala. Ada anak namanya Miracle. Tapi bukan berarti itu sumber mujizat. Thinking again. Harusnya orang sederhana mengerti. Kecuali terlalu pintar barangkali. Aduh, nggak ngerti saya. Jadi istilah yang kita beri nama kolam kesembuhan. Karena kita punya keyakinan bahwa setiap orang yang turun di sana mengalami kelahiran baru. Karena kesembuhan seutuhnya itu hanya terjadi dalam sebuah kehidupan kekekalan. Lantas kenapa pesta kesembuhan? Begini Bapak Ibu, saya kan tidak punya uang yang banyak. Saya nggak punya titel yang banyak. Saya juga tidak punya relasi yang banyak awal-awalnya. Sekarang sih udah banyak. Ada Pak Berto, ada Setrina, ada Rimlet, ada Pak Timotius, ini keren sekarang. Nah, tetapi I have faith. Dan ketika kita turun 2-3 tahun lalu, melayani jalan-jalan, karena saya melihat ini menu. Katakan di Jakarta, kota-kota besar, ada big church, mega church, ada liftnya, ada banyak artisnya, multimedianya keren-keren, soundnya mantap, miliaran. Itu kemampuan mereka, kita hormat. Saya nggak punya itu. Maka sampai hari ini, saya tidak memiliki tim musik, saya nggak memiliki tim multimedia. Tapi I have faith. Dan saya melihat waktu itu dan sampai hari ini, dunia memerlukan menu makanan, dan menu itu sangat diperlukan sekarang, kesembuhan. Maka itulah yang saya minta Tuhan, tolong saya. Ribuan tahun lalu, Tuhan menyembuhkan. Saya percaya betul, Tuhan masih menyembuhkan. Amin. Saya nggak bisa kasih gereja yang ada liftnya. Saya nggak bisa kasih gereja yang ada artisnya. Saya nggak bisa kasih gereja yang sound system yang mewah. Saya tidak punya itu. Tapi I have faith. Dan dunia tidak membutuhkan kesembuhan. Sajikanlah menu yang dunia perlukan supaya mereka bisa menikmati Yesus Kristus. Amin. Amin. Yes. Amin. Ya, ini intinya. Ya, luar biasa.